tahun ular tanah dari pertengahan tahun kemarin sampai pertengahan tahun ini terkena ciong. Dan pada saat orang terkena ciong ini, ciongnya hebat, dia akan membuat reputasinya jelek banget. Jadi dia dilihat sebagai adalah orang yang buruk. Dari feng shui ya, oke. Karena saya pakar feng shui, saya akan menjawab dari segi feng shui ya. Oke, kalau bicara tentang mencari keberkahan di Gunung Kawi, seseorang ya, seseorang bila mencari berkah di Gunung Kawi, tentu itu adalah hak masing-masing orang. Kalau ditanya secara feng shui oke atau tidak, feng shui sendiri sih memang tidak menyarankan untuk mencari berkah lewat Gunung Kawi. Kenapa? Karena feng shui yang benar itu kan adalah cuma hanya mengandalkan daripada peruntungan bangunan, peruntungan orang itu pribadi tanpa mengandalkan campur tangan daripada makhluk lain seperti itu ya, ataupun perjanjian dan macam-macam seperti itu. Jadi feng shui yang benar itu seperti itu. Kemudian terlepas dari Sarwenda benar melakukan atau tidak, itu juga haknya dia. Dan setauku kan dia sudah tempo hari sempat mengklarifikasi bahwa dia tidak melakukan itu ya, dalam kegiatan studi, dalam kegiatan syuting film dan sebagainya. Oke, jadi kalau memang benar, iya, tentu ada konsekuensinya. Biasanya kalau ada perjanjian di Gunung Kawi itu tentu ada harga yang harus dibayar. Oke, tetapi kalau memang tidak, ya lebih bagus ya, karena kesuksesan seseorang itu tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Murni harus mengandalkan daripada pertama hoki kita. Nah, hoki kita tahu dari mana? Dari tempat, tanggal, dan jam lahir. Akan diketahui peruntungan perjalanan nasib kita. Kadang seperti sekarang ini dia kan lagi ada masalah dengan dengan kontrak kerjanya dia, dengan endorser atau produk-produk yang endorse dia kan tiba-tiba ada yang mundur nih. Oke, jadi tidak bisa kita serta-merta merelate itu karena ini karena ada pesugihan nih, karena ada Gunung Kawi dan macam-macam. Hoki orang itu selalu berputar kayak gitu loh. Jadi kita jangan berburuk sangka dulu, berpikiran negatif. Ini karena ada efek dari perjanjian atau apapun itu ya. Hoki orang itu berputar ya. Kemarin mungkin beberapa tahun lalu hokinya bagus, sekarang lagi kurang ya. Setelah saya cek tanggal lahirnya dia dari Sarwenda ini yang ada di internet 29 Agustus 89, diketahui dia sionya adalah ular tanah. Nah, ular tanah di tahun kayu api, di tahun ular kayu, karena kita masih berada bumi selatan ini. Kita masih berada di tahun ular kayu, ini lagi kena ciong hebat. Artinya apa? Dari pertengahan tahun kemarin sampai pertengahan tahun ini, dari sisinya Sarwenda dia akan mengalami reputasi yang sangat buruk. Dan tidak mengherankan kalau reputasi buruk ini akan menyebabkan dia kehilangan pendukungnya atau supporter atau orang yang iklan ke dia kayak gitu loh. Ya, tetapi nggak usah khawatir, ini hanya masalah sementara. Ya, lewat dari pertengahan tahun ini segala sesuatu itu akan lebih baik. Cuman ada hal yang perlu di-take note adalah masalah hubungan. Oke, jadi hubungannya itu mungkin tidak stabil nanti. Ya, di tahun kuda api ini, dari pertengahan tahun ini sampai dari pertengahan tahun depan, siapapun yang orang yang di sampingnya dia, yang teman, misalnya entah boyfriend atau suami dan apapun itu, ya akan mengalami sedikit cobaan dalam hubungan. Ya, disarankan untuk lebih sabar. Demikian. Hubungan Sarwenda dengan anak dan keluarga itu ya memang juga kalau di tengah orangnya lagi tengah tantangan, cobaan, dia disarankan untuk lebih bersabar. Karena tahun kuda api itu kan tahun di mana orang itu apinya kan kuat. Orang itu kan lebih impulsif, orang itu lebih mudah emosional. Bukan hanya dia, semua orang juga mengalami itu. Jadi disarankan untuk lebih menjaga humble, ya, menjaga lebih istilahnya lebih sabar menghadapi masalah, dan sehingga ada masalah di luar itu tidak dilampiaskan ke keluarga atau mengganggu keharmonisan keluarga atau anak-anaknya. Demikian. Ya, kebetulan. Ya, dia sionya adalah sio ular tanah. Tahun ular tanah dari pertengahan tahun kemarin sampai pertengahan tahun ini terkena ciong. Dan pada saat orang terkena ciong ini, ciongnya hebat, dia akan membuat reputasinya jelek banget. Jadi dia dilihat sebagai adalah orang yang buruk, padahal tidak seperti itu. Cuma hanya ini cobaan sementara. Jadi image dia terganggu karena terkena ciong daripada tahun lahirnya dia. Ular kayu itu, ciong ke tahun lahirnya adalah ular tanah seperti itu loh. Dan efek ciong ini sementara aja seperti itu. Yang penting adalah orang tetap sabar, cool, calm gitu kan, jangan mudah terprovokasi seperti itu. Jadi semua pemberitaan di media itu jangan dimasukin dalam hati. Yang penting dia itu lebih mengutamakan solusi lah seperti itu ya. Roda nasib itu pasti berputar. Sementara kehilangan ini karena memang berapa bulan terakhir ini memang lagi bulan buruknya dia ya, mungkin dari bulan sekitar bulan April, Mei gitu kan, dan masuk bulan Juni ini memang lagi bulan yang kurang baiknya dia. Dengan demikian dia harus sadar bahwa nggak apa-apa, mundur dulu mungkin 2 langkah, nanti untuk bisa maju lagi seperti itu. Pasti bisa, oke? Karena masa depan dia masih bagus ya. Nah, karakter ular tanah itu, ular sendiri mempunyai karakter yang biasanya orang itu lebih bright, suka tampil, ya, menjadi pusat perhatian. Tanah sendiri adalah menyukai kestabilan, menyukai humanisme, menyukai sesuatu hal yang sifatnya
loyalitas ya. Jadi loyalitas kepada keluarga, loyalitas kepada pekerjaan, ya komitmen seperti itu ya. Menyukai kestabilan. Artinya dia kalau ditanya orang dengan elemen ular tanah sendiri ada menyukai hal-hal yang berbau dengan hubungan antar manusia. Jadi dia menyukai kestabilan ini, ingin suatu keluarga yang stabil. Tetapi kenyataannya pada saat efek ciong itu terjadi, tentu keluarga yang stabil agak sulit untuk bisa didapatkan. Dan ular sendiri adalah orang yang senang tampil di permukaan. Jadi kalau siapapun yang mau bersuami dengan beliau seperti itu, disarankan untuk bisa memberikan ruang buat dia itu untuk tampil juga seperti itu. Jadi jangan hanya dikurung ataupun hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi harus ada kegiatan yang bisa dilakukan lah. Seperti ya entah kegiatan seni atau kumpul-kumpul dengan teman, ya bersosialisasi dan macam-macam. Oke, kalau secara sio, ular ini lebih cocok kepada orang sio monyet, kepada orang sio ayam, ya kepada orang sio kuda seperti itu ya. Kemudian cocok kepada orang sio yang lain, yaitu selama bukan sio babi, selama bukan sio macan, dan selama bukan babi, macan, dan ular itu sendiri ya. 3 sio ini agak kurang. Sio yang lain itu akan masih netral seperti itu ya. Oke, nah kalau ditanya sebenarnya kita tidak menitik beratkan kepada hanya sio daripada cowok yang dekat dengan dia. Tetapi harus melihat kepada komposisi keseluruhan tanggal lahirnya. Jadi fungsi itu kan melihat tanggal lahir seseorang seperti itu ya. Jadi kalau tanggal lahirnya memang cocok, jam lahirnya cocok, maka mungkin akan bisa mencintai dan menyayangi dia seperti yang diharapkan gitu loh. Tetapi kalau dari Sarwenda sendiri memang sudah ada dari pacennya, ada ditakdirkan akan mengalami prahara rumah tangga. Oke, dan suami siapapun menjadi suaminya akan kurang akur dengan karirnya dia seperti itu. Siapapun itu, kedepannya seperti itu. Jadi kalau memang seperti ini disarankan siapapun yang menjadi suaminya harus bisa bertukar pikiran, memberikan ruang kepada dia untuk bisa dia itu menjadi dirinya sendiri, tanpa merasa terkungkung, tanpa seperti merasa seperti burung dalam sangkar seperti itu ya. Memberikan dia ruang gerak supaya dia itu tetap bisa berekspresi lah. Ya kalau dia memang artis penyanyi, at least sesekali bisa manggung, atau mungkin bisa jadi, atau mungkin kalau dia mau main film ya seperti itu ya. Jadi ini hanya untuk mengekspresikan dirinya. Ya jadi siapapun jadi pasangannya nanti akan punya tantangan yang berhubungan dengan karir pekerjaannya Sarwenda sendiri. Ya jadi demikian, orang ini harus bisa ngertiin dia, harus bisa menyayangi dia sehingga bisa memberikan ruang ekspresi buat dirinya tanpa dia merasa stres. Jadi dia merasa dihargai dengan konteks itu. Ya itu akan bisa menjadi konflik seperti itu ya. Ya mungkin kalau hanya ngurusin ibu rumah tangga aja ya, kan ada yang suka ya. Tetapi dalam konteksnya Sarwenda dia enggak. Dia kebetulan adalah orang yang menyukai adanya suatu kebebasan untuk berekspresi ya, dan pekerjaan dia itu membutuhkan sesuatu dia itu berekspresi. Jadi kalau di rumah dia merasa mungkin roles-nya dia sebagai rumah tangga itu masih kurang untuk membuat dia itu lebih happy seperti itu. Ya mungkin bisa dipertimbangkan ke depannya. Oke, sebenarnya anak yang dilahirkan dengan bayi tabung itu nggak ada masalah. Oke, karena banyak orang berpikir bahwa itu kan rekayasa gitu kan ya. Sebenarnya bukan masalah ya. Dan anak yang bayi tabung ini pun yang paling penting adalah punya tempat, tanggal, dan jam lahir yang bagus hokinya, supaya nanti akan membawa perjalanan nasib yang lancar buat anak ini sendiri. Kemudian anak ini sendiri akan membawa hoki buat orang tuanya juga. Orang tuanya akan bisa harmonis, bisa akan punya penghasilan yang baik, orang tuanya tidak berantem. Kemudian anaknya sendiri juga akan dimudahkan kelancaran perjalanan hidupnya. Ya biasa kami menyarankan ke klien kami itu adalah mencari hari sesar yang bagus supaya bisa mendapatkan hal positif itu. Tetapi kadang kan ada yang melahirkan secara normal. Nah, melahirkan secara normal ini untung-untungan nih. Kadang ada yang bisa dapat bayi sesar ya yang dapat hokinya yang bagus, ada yang kadang sedang, ada yang jelek. Nah, jadi problemnya bukan antara bayi tabung atau bukan bayi tabung. Problemnya adalah bayi ini dilahirkan dengan hoki yang bagus atau tidak seperti itu loh. Ya jadi urusan dia mau dicetak dengan anak ini istilahnya dikandung dengan atau dilahirkan dengan cara normal ya ataupun cara yang tidak normal seperti sesar, inseminasi itu nggak ada masalah seperti itu. Ya yang penting tanggal dan jam lahir anak dilahirkan ini akan berpengaruh lebih dominan terhadap peruntungan anak ini ke depan dan juga hoki orang tuanya, jangan salah. Jadi demikian kalau di dalam chartnya Sarwenda sudah pasti tanggal lahir anaknya pasti ada kode di mana orang tuanya lagi mengalami cobaan yang dalam rumah tangga. Nah kalau kayak seperti ini kita menyarankan adalah orang tuanya sendiri harus bisa lebih sabar menghadapinya gitu loh. Jadi bukan anak yang membawa sial ya, kan kadang orang percaya seperti itu. Cuman anak ini memberikan signal bahwa orang tuanya mungkin nggak harmonis. Kalau dari anak sendiri
mau bayi tabung atau bukan tidak, kalau punya signal tidak harmonis, berarti kita sebagai orang tua, kalau sudah signal seperti itu, kita sebagai orang tua harus lebih mawas diri. Oke, contohnya misalnya apa? Saat kita berantem, kita fokus ke solusi lah apa gitu loh. Jadi bukan mau mencari siapa menang-menangan kayak gitu ya, atau siapa yang egonya paling tinggi. Itu nggak penting. Ya, kenapa? Karena kita dalam satu kapal yang sama. Ada yang kalau berantem dalam satu kapal sama, kapalnya lagi bocor kalau lagi berantem, ya kapten dan dan awak kapalnya berantem, maka kapalnya itu akan bisa tenggelam toh, karena masalah lebih besar akan muncul seperti itu loh. Jadi yang difokuskan adalah membereskan masalahnya, kemudian tidak memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak ya. Dan saya rasa mereka sudah menyelesaikan dengan cukup baik ya, meskipun mereka tidak akur, mereka sudah menyelesaikan cukup baik sampai ke hukum dan bercerai seperti itu ya. Dan mereka juga tidak membongkar aib masing-masing, itu saya sangat salut seperti itu loh. Oke, memang kalau ditanya potensial Sarwenda bisa bertemu dengan lawan jenis yang bisa masuk hatinya ya, tahun ular kayu yang pertengahan tahun kemarin sampai pertengahan tahun ini itu ada kesempatan. Kemudian tahun kuda api dari pertengahan tahun sampai pertengahan tahun depan lebih banyak musibahnya, lebih banyak cobaannya dalam rumah tangga ataupun dalam hal pacaran. Kalau masih pacaran berarti problem dengan pacar. Jadi mudah terjadi pertengkaran atau ketidakcocokan. Dan ini bisa saja dijawab dengan jarang ketemu dengan pacarnya. Atau ada mungkin waktu yang tidak cocok, maka hubungan baru bisa dipertahankan. Ya. Jadi kalau dia jarang bertemu dengan pasangannya, maka itu baru bisa dipertahankan hubungannya. Tapi kalau sering ketemu, maka bisa ada problem yang berhubungan dengan berantem dan macam-macam seperti itu loh. Nah juga paling penting adalah pada saat mau cari pasangan, dia itu harus bisa mengerti dia, karena dia backgroundnya seorang artis kan ya, oke, jadi harus bisa menerima dia. Kemudian ketiga adalah, kapan yang paling dekat? Kalau kuda nggak bisa, kambing bisa nggak? Tahun kambing jawabannya tidak, oke, tetapi tahun berikutnya yaitu habislah kambing, monyet. Nah tahun monyet dan tahun ayam, itu akan mudah muncul pasangan lawan hidup yang lebih berarti yang masuk ke dalam hatinya, seperti itu. Ya. Jadi dengan demikian harus lewatin tahun kuda, tahun kambing, berarti kurang lebih secepat-cepatnya 2 tahun dari sekarang. Cepat-cepatnya 2 tahun sekarang, lewatin 2 tahun dari sekarang, tahun ketiga dan tahun keempat, ini akan mudah mendapatkan pasangan. Seperti itu. Jadi bisa aja mulai pacaran dulu, atau mungkin kalau mau serius mau nikah silakan, seperti itu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.